Selamat bertemu kembali dalam pelajaran daring hari ini. Kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Tetap semangat, jangan lupa LKS-nya diambil. Jadi sambil anak-anak menonton dan mendengarkan video ini, anak-anak tetap menyiapkan LKS-nya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Guru di dalam LKS yang anak-anak pegang. Baiklah, di dalam materi bahasa Indonesia hari ini kita akan melihat mengenai ide pokok. Ide pokok. Apakah yang dimaksud dengan ide pokok itu? Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran pokok. Ide pokok sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Dapat juga terletak di awal dan diulangi di akhir paragraf. Nah, untuk menentukan ide pokok, anak-anak paling pertama harus membaca teksnya, membaca paragrafnya dengan seksama, membaca dengan sungguh-sungguh, membaca dengan teliti. Perhatikan kalimat demi kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, cari kira-kira kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum. Dan yang keempat, merumuskan atau menyimpulkan atau menentukan ide pokok dari kalimat tersebut. Nah, anak-anak akan semakin mudah menentukan ide pokok satu kalimat atau satu paragraf jika anak-anak sering berlatih. Nah, kita akan melihat di sini, kita akan berlatih. Coba anak-anak perhatikan bunyi paragraf di bawah ini yang kotak biru. Perhatikan, coba tentukan ide pokoknya, ya. Nah, dengar Bu Siska bacakan, anak-anak sambil mendengar dan membaca, melihat dari video. Organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot dan organ gerak pasif adalah tulang. Otot memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan sendiri, sedangkan tulang hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Sudah? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira paragraf di atas, apa ide pokok paragraf di atas? Ide pokoknya apa kira-kira? Kemudian, pada kalimat bagian mana kita menemukan ide pokok paragraf tersebut? Apakah di awal, atau di akhir, atau di awal dan di akhir? Coba anak-anak berpikir sebentar. Kira-kira mana ide pokoknya? Ada di kalimat awal atau ada di kalimat akhir? Oke, kita lanjut. Nah, apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah organ gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Di mana terdapat ide pokoknya? Di awal kalimat. Apakah jawabanmu sama hasilnya? Atau berbeda? Nah, semakin sering anak-anak membaca, anak-anak akan semakin terbiasa untuk bisa menemukan ide pokok suatu paragraf. Baik, untuk tugas selanjutnya
dari materi bahasa Indonesia hari ini. Nah, setelah tadi anak-anak mendengarkan materi yang disampaikan, sekarang silakan mengerjakan soal latihan pada buku LKS tema 1 halaman 29 dan 30, baik room pertama maupun room kedua. Nanti anak-anak harus belajar konsentrasi, membaca dengan sungguh-sungguh, karena di dalam latihan soal tersebut ada banyak paragraf-paragraf yang anak-anak diminta untuk menentukan ide pokoknya, ya. Jadi belajar untuk bisa menemukan ide pokok suatu paragraf. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap berdoa. Tuhan memberkati. Indonesia.